Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rafida Indah dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Humaniora. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang berjudul Di sini saya akan menjelaskan pertama, rumusan masalah dan tujuannya. Dalam rumusan masalah terdapat apa pengertian makhluk gaib, apa macam-macam makhluk gaib, bagaimana ciri-ciri makhluk gaib, dan apa hikmah diciptakannya makhluk gaib. Adapun pengertian makhluk gaib, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi kepada dua macam, yaitu yang gaib atau dalam kurung al-gaib dan yang nyata asyahda. Yang membedakan keduanya adalah bisa dan tidak bisanya dipantau oleh panca indera manusia. Gaib secara bahasa berarti sesuatu yang disamarkan. Gaib secara bahasa berarti sesuatu yang disamarkan, yang tidak terlihat dan tidak jelas. Hal ini mengisyaratkan bahwa yang gaib adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak nampak, seperti jin, setan, hantu, malaikat, dan yang tidak nampak lainnya. Percaya kepada hal yang gaib merupakan rukun yang keenam. Oleh karena itu, iman kepada yang gaib menjadi salah satu yang harus diyakini dan dipedomani. Dan iman kepada yang gaib merupakan sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap pemeluk Islam. Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa salah satu ciri orang yang beriman salah satunya adalah mempercayai kepada hal yang gaib. Makhluk gaib harus kita percayai keberadaannya, karena dengan kita meyakini atau mengimani keberadaan makhluk gaib, iman kepada makhluk gaib berarti kita mempercayai dan meyakini ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di luar dunia nyata dan meyakini secara penuh tentang kekuasaannya. Namun, percaya atau beriman kepada hal yang gaib bukan berarti meyakini bahwa makhluk gaib itu lebih memiliki kekuatan penuh, karena jika hal ini terjadi maka akan mengakibatkan kemusyrikan atau menganggap ada sesuatu kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Rasulullah SAW bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang diterangkan kepadamu semua. Hadis riwayat Muslim. Malaikat diciptakan lebih dahulu daripada manusia pertama, Adam alaihi. Adapun macam-macam makhluk gaib. Pertama, malaikat. Pengertian malaikat secara etimologis atau lugawi, kata malaikat yang dalam bahasa Indonesia disebut malaikat adalah bentuk jamak dari kata malak, berasal dari masdar al-alukah yang berarti ar-risalah atau misi atau pesan. Yang membawa misi disebut ar-rasul atau utusan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, malaikat juga disebut dengan rusul atau utusan-utusan. Misalnya pada surat Hud ayat 69 yang artinya, dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat, telah datang kepada Ibrahim dan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat, dan Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Bentuk jamak lainnya dari kata malak adalah malaik. Dalam bahasa Indonesia, kata malaikat bermakna tunggal, satu malaikat. Bentuk jamaknya menjadi malaikat-malaikat. Secara terminologis atau istilah,
Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah. Adapun wujud malaikat. Wujud malaikat tidak bisa dilihat, didengar, diraba, dicium, dan dicicipi atau dirasakan oleh manusia, kecuali jika malaikat menampilkan diri dalam rupa tertentu, seperti rupa manusia. Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyunggahkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihat tangan mereka tidak menjamahnya, dia, Ibrahim, mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut." Quran Surat Hud ayat 11. Adapun sifat malaikat. Pertama, malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Quran Surat Al-Anbiya. 2. Malaikat patuh akan segala perintahnya dan tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintahnya. Quran Surat Al-Anbiya. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Keempat, tidak memiliki keinginan seperti manusia. Kelima, tidak berjenis lelaki atau perempuan. Keenam, tidak berkeluarga. Ketujuh, hidup dalam alam yang berbeda dengan kehidupan alam semesta. Adapun nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak, tidak bisa diperkirakan dan berbeda-beda, baik dalam tingkahnya, tugas, pangkat, dan kedudukan. Nama malaikat dan tugasnya. Pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup trompet di hari kiamat dan di hari kebangkitan. Keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa dan makhluk hidup lainnya. Kelima, malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal perbuatan. Keenam, malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyai mayat di dalam kubur. Ketujuh, malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Dan kedelapan, malaikat Malik bertugas menjaga. Adapun pengertian jin. Jin secara etimologis, al-jin berasal dari kata jamak artinya bersembunyi. Al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Jin adalah suatu makhluk yang termasuk dalam penciptaan jin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang asal bahan yang daripadanya jin itu diciptakan olehnya, bagaimana firman-Nya. Sungguh kami, Allah, telah menciptakan manusia itu dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami ciptakan jin sebelum itu dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr. Fikirannya serta lalai. Di antara mereka ada pula yang kafir, dan inilah bagian yang terbanyak sekali di kalangan bangsa jin itu. Di antara kita adalah golongan yang baik, dan di antara kita ada golongan yang demikian, yakni tidak baik. Kita semua menempuh jalan yang berlain-lainan. Quran Surat Jin ayat 11. Adapun tugas jin. Jin juga diperintahkan untuk mengerjakan syariah agama sebagaimana manusia. Sedang yang mereka ikuti adalah Rasul
dari manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai para jin manusia, bukankah sudah datang padamu rasul-rasul yang dari golonganmu sendiri, menerangkan ayat-ayat keterangan-keteranganku dan memberi peringatan kepadamu semua tentang pertemuannya dengan hari ini. Mereka mengatakan, kami menjadi saksi-saksi akan kesalahan kami sendiri. Mereka itu telah tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka itu menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka itulah orang-orang kafir." Quran surat. Adapun yang ketiga, iblis dan syaitan. Pengertian iblis. Iblis adalah suatu nama yang berasal dari bahasa Arab, dari asal kata iblas yang berarti putus asa dari rahmat Tuhan. Iblis berasal dari golongan jin sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Iblis dahulunya adalah seorang jin yang sangat taat dan berilmu, sehingga ia pun tinggal di dalam surga. Namun karena kesombongannya, yaitu tidak memberikan sujud penghormatan terhadap Nabi Adam, ia pun mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari surga. Namun sebelum ia dikeluarkan, iblis meminta kepada Allah agar tidak dimatikan sampai hari kiamat untuk menggoda anak cucu Adam. Dan Allah mengabulkan permintaannya tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat 80 sampai 81 yang artinya, "Sesungguhnya engkau iblis termasuk golongan yang diberi penangguhan waktu sampai hari yang diketahui dalam kiamat."